Ini di sini tempat master itu. Di mana ia sekarang? Ini dia. Malik berlari kabur sambil mengamuk. Ia berlari kencang sampai ke hutan. Sekarang ia tidak bisa keluar dari sana karena warga akan menangkap dan membunuh dia. Ia kesepian dan kini sendirian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Hiduplah seorang raja yang bernama Kartamarta. Ia memiliki dua orang anak yang bernama Raden Adimurti dan Dimas Awisaka. Suatu hari, raja ingin menjodohkan Raden Adimurti dengan Dewi Gendis dari kerajaan Kahuripan. Namun, Dimas Awisaka tidak setuju dengan rencana itu. Dia berhasil mengusir Raden Adimurti keluar dari kerajaan dan dengan bantuan ibunya, Dewi Sekar, mereka meminta penyihir mengutuk Raden Adimurti menjadi berontak. Namun, dengan kegigihan Dewi Gendis, Raden Adimurti dapat kembali ke kerajaan dan kutukan tersebut hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah dan mereka hidup bahagia. Ayo di mana? Ada yang ingin aku sampaikan. Nah, kalau Tentang Raden Adimurti ada. ada apa dengannya? Ya, dia ternyata selama ini menjalin hubungan dekat dengan salah satu dari keluarga. Tidak mungkin melanggar kebenaran itu. Tapi ada. Ya ada, aku juga punya impian. Dia menemukan lain dari hal yang itu. Apa? Jangan nakal diri. Tidak mau punya ada bukti. Apa ya? Jangan mau punya. Baca ini. Ini dia saya. Aku tidak pernah melakukannya. Kalau percaya kepadaku. Buah. 2 hari kemudian, Kerajaan Kahuripan datang ke Kerajaan Kamagara untuk membicarakan tanggal pernikahan Dewi Gendis dan Raden Adimurti. Sebenarnya, mereka Oh, kembali oh, Pak Bumi. Kita kata tuh. Jadinya berapa? Wah, kenapa kau ada ini? Kalau jadi usaha ketika ketemu dengan Dewi Gendis. Ya, Pak. Tenang kamu muda, awak akan menunjukkan ke arah biasa datang di sana. Kamu akan bertemu dengan Raden Adimurti. Apa benar? Kau tidak perlu tahu siapa aku, itu saja petunjukku. Di perjalanan, Dewi Gendis bertemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan, ternyata nenek adalah orang sakti
Dewi, lihat di depan sana ada nenek-nenek. Iya benar. Tolonglah anak muda. Nenek sudah beberapa hari ini tidak makan. Nenek ada sedikit makan. Terima kasih anak muda. Apakah kau sedang mencari Adi Murti? Janganlah kau mengikuti petunjuk dari burung gagak itu. Sebenarnya dia adalah jelmaan dari nenek sihir. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nek? Berjalan terus sampai kamu menemukan sungai. Ikutilah aliran sungai itu dan kamu akan menemukan desa Dadapa. Terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor berokan dan di bawah berokan tersebut ke rumahnya. Ya kakak, dan dari mana asalmu? Tenang saja Nek, aku adalah Pangeran Adi Murti. Aku pangeran dari kerajaan Kanagara yang disihir oleh nenek sihir yang diutus oleh saudaraku Dimas Awisekat. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberi nenek tersebut, maka sampailah Dewi Gendis dan pengawalnya di desa Dadapa. Namun, mereka sangat kaget karena ternyata Dewi Gendis telah menemukan Raden Adi Murti lebih dahulu dan akhirnya rencana mereka terbongkar. Raden, keluar kau. Kalau kau tidak keluar, aku akan menggabrak pintu ini. Ternyata seorang Dewi telah bertemu dengan pangerannya. Hebat. Ada apa kamu kesini? Apa tujuannya? Untuk memastikan Raden Adi Murti tidak bertemu dengan. Kenapa kamu mau bilang? Kenapa lalunya? Bohong, aku mendengar sendiri bahwa kaulah yang sengaja mengutusku menjadi seekor berokan. Kenapa pelakunya? Jangan muda. Ada mereka. Kenapa pelakunya? Apa saja kalian? Kalian segera membawa telur emas itu kepada emas binasa. Iya, ini telur emas. Saya ingin membelinya dengan uang yang besar. Perjalanan yang sepi, muncullah tiga kawanan perampok yang menghadang sang nelayan. Hei kamu kemana? Apa yang membawa? Tanpa basa-basi, si Maula yang merupakan kawanan perampok bersama nelayan itu memaksa nelayan untuk menyerahkan kebawahan. Ia membawa kita. Jangan ambil saya. Hei kalian, silakan buat ini. Kamu jangan takut. Ekornya keras seperti baja. Hewan buas apa itu Pak? Saya tahu Pak. Dengan baru ditemukan, jadi tidak memakan saja berokan. Setelah 2 jam berselang, sang nelayan pun sudah mulai akrab dengan hewan tersebut. Sang nelayan pun memberi nyawa hewan yang aneh tersebut dengan sebutan berokan. Perjalanan waktu, sang berokan pun hidup bahagia dengan nelayan. Dari keluarganya, bahkan berokan selalu bermain dengan anak-anak nelayan di pesisir pantai. Ya, kamera maju.